Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Mercu Buana, jurusan Teknik Informatika, ingin berbagi kepada teman-teman dengan tema mengenal UU ITE dan hoax. Dan sekaligus kami ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Komunikasi dan Etika Profesi yang diampu oleh dosen Ibu Nuraini. Oke, kita lanjut. Sebelum masuk ke topiknya, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Wilda Agil Nurikrom, yang kedua ada saya sendiri, Afan Darmawan Nusli, yang ketiga ada Ivan Adiatmawan Nusli, yang terakhir ada Muhammad Iqbal Yusril. Apa sih UU ITE itu? Pasti teman-teman pada pernah dengar nih di media sosial ataupun di berita tentang UU ITE. Mungkin teman-teman juga mikirnya UU ITE itu UU yang mengatur tentang teknologi informasi atau yang mengawasi teknologi ataupun percakapan di media sosial atau di media sosial apapun seperti Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Itu menurut saya juga bisa. Oke, saya jelaskan lebih detailnya. Apa sih UU ITE itu? Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disingkat UU ITE, adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. UU ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Pada slide ini akan dilanjutkan oleh teman saya, yakni Muhammad Iqbal Yusril. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Afan. Nah, berkaitan dengan UU ITE ini, terdapat beberapa pasal yang sering terjadi kasusnya di Indonesia, yaitu contohnya pasal 27, 28, dan 29. Saya akan bacakan pasal 27 ITE, ayat pertama yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ayat kedua yaitu yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Dan yang ayat ketiga yaitu yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Selanjutnya ayat keempat yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Slide selanjutnya yaitu pasal 28 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Selanjutnya ayat kedua yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Slide berikutnya yaitu pasal 29 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Slide selanjutnya akan dibawakan dan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Wilda Agil. Padanya saya persilakan. Iya, terima kasih Iqbal. Sebelumnya setelah
dijelaskan apa itu Undang-Undang ITE dan beberapa pasal-pasal Undang-Undang ITE. Sekarang ini contoh-contoh pelanggaran dalam Undang-Undang ITE. Yang pertama adalah pelanggaran hak cipta, di mana pelanggaran hak cipta ini melalui sosial media. Dan kedua, penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan juga di sosial media, baik seperti di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, dan lain-lainnya. Sama juga dengan ujaran kebencian. Ujaran kebencian ini ditujukan baik secara langsung melalui media sosial atau melalui isyarat dari sosial media. Yang selanjutnya, muatan perjudian, di mana banyak sekali situs-situs judi online yang tersebar di media sosial ini. Selanjutnya, berita bohong atau hoax yang biasanya sering terjadi belakangan ini melalui pesan singkat dari WhatsApp yang di-share ke grup-grup keluarga yang tujuannya untuk membuat panik terutama orang-orang tua yang kurang paham informasi yang ada di internet. Selanjutnya yang terakhir itu hacking. Hacking ini adalah pencurian data yang akhir-akhir ini juga terjadi. Selanjutnya, next. Salah satu pelanggaran Undang-Undang ITE itu adalah hoax. Sebenarnya hoax itu apaan sih? Hoax merupakan berita yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh seseorang atau sekelompok tertentu yang dapat menyebabkan kekacauan di kalangan masyarakat yang menerima berita tersebut. Media penyebaran hoax yang digunakan mulai dari blog, email, Facebook, termasuk page, Instagram, termasuk Instastory-nya, WhatsApp juga termasuk Instastory-nya, YouTube, Twitter, TikTok, dan media-media online lainnya. Berikut ini sanksi-sanksi bagi pelaku penyebaran hoax. Sanksi pidana, penjara maksimum 6 tahun dan atau denda maksimum 1 miliar. Pemberatan hukuman hingga 12 tahun penjara atau denda maksimal 12 miliar rupiah. Dilansir dari fifa.co.id, Kepala Biro Penanganan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Rikwanto, menuturkan orang-orang yang menebarkan informasi palsu atau hoax di dunia maya akan dikenakan hukum positif. Maksud dari hukum positif ini adalah hukum yang berlaku. Maka penyebar hoax akan dikenakan KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta tindakan ketika ujaran kebencian telah menyebabkan terjadinya konflik sosial di masyarakat. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ivan. Baik teman, makasih teman saya Agil. Pada slide kali ini saya akan membacakan terkait tips mencegah atau menghindari berita hoax. Memilah-milah ketika mendapatkan berita atau informasi yang beredar atau pesan berantai di media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan media sosial lain. Serta mencari informasi lanjutan, yaitu kebenaran informasinya melalui Google. Jangan langsung membroadcast atau meneruskan berita yang belum terjamin kebenaran. Next. Nah, di slide kali ini ada satu contoh kasus yang pernah viral, yakni babi ngepet atau babi jadi-jadian. Berita hoax terbaru tahun 2021 yang terkuak belakangan ini. Berita tentang babi ngepet ini berawal dari Al yang disebut jadi salah satu tokoh masyarakat menyebarkan rumor adanya babi ngepet di Bedahan, Sawangan, Depok. Rumor dan rekayasa isu babi ngepet ini ia lakukan dengan alasan perlu mencarikan solusi bagi warga yang mengeluh kehilangan uang senilai 1 juta rupiah hingga 2 juta rupiah. Serangkaian rekayasa untuk mendukung cerita babi ngepet pun ia siapkan, mulai dari babi yang dibeli seharga Rp900.000 di toko online, kemudian rekayasa cerita menangkap babi yang harus telanjang, hingga fakta palsu bahwa ukuran babinya mengecil. Pada akhirnya, rekayasa yang ia buat terbongkar dan Al terancam kurungan selama 10 tahun penjara.
Nah, di sesi sharing time ini, sebelum mengakhiri penyuluhan, silakan bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan atau bertanya, karena setelah ini akan ada beberapa kuis yang akan dijawab oleh para peserta atau audiens. Diharapkan yang pertama yakni memberi tanggapan. Silakan. Mungkin saya akan bacakan ya tanggapan dari Muhammad Jidan. Tanggapan dari saya, menurut saya UIT ini sudah cukup bagus karena mampu memberikan efek jera bagi para pelaku hoax yang selama ini banyak merugikan masyarakat luas. Terima kasih atas tanggapan yang diberikan oleh Muhammad Jidan. Tanggapan yang menurut saya juga sangat bagus mengenai UIT ini. Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya mengenai slide yang kami berikan atau tentang UITE atau hoax. Silakan. Saya ingin bertanya dong. Oh, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hanafi Saputra. Di sini saya ingin bertanya, apa bedanya antara berita bohong atau hoax dengan berita konspirasi? Apa keduanya berbeda ataukah sama aja? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hanafi ya. Oke, saya bantu jawab ya. Konspirasi itu sama seperti hoax. Sifatnya itu belum pasti. Tapi kalau konspirasi itu lebih ke arah dugaan atau pemikiran seseorang terhadap suatu fenomena atau kejadian tertentu. Contohnya, seperti bumi itu datar, itu masih konspirasi. Dan juga COVID itu nggak ada, dan sebagainya. Nah, untuk pengertian hoax sendiri, merupakan berita bohong yang disebarkan melalui media untuk mendapatkan suatu dukungan atau keuntungan benefit dari berita bohongnya tersebut. Contohnya, seperti banyak berita yang beredar seperti kematian beberapa artis yang padahal aslinya itu palsu atau hoax. Dan juga susu beruang sebagai penangkal efektif corona. Padahal itu hanya sebagai penambah imun saja. Dalam artian tidak sebagai penangkal efektif. Dan yang terakhir, contohnya adalah kandungan vaksin yang diduga berisi vitamin C. Dan itu juga satu termasuk hoax. Seperti itu Mas Hanafi. Ya, terima kasih jawabannya. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya, mungkin dari kami ada beberapa kuis ya. Silakan Afan. Oke, ini ada beberapa kuis ya untuk audiens semuanya nih. Yang pertama nih, ketika pelayanan apartemen kamu buruk, setelah berkali-kali komplain dan digubris, kamu mengeluhkan perilaku pengembang di medsos. Apakah kamu bisa kena UU ITE? A. Iya. B. Tidak. Kalian bisa mencantumkan jawaban kalian di kolom chat ataupun membuka mic. Ayo jawab yuk, jawab. Ayo. Mungkin bisa dibantu Iqbal untuk melihat jawaban. Baik. Nih udah ada Raika Lababil yang jawab, Elisa juga, Malinda Lia juga. Ayo yang lainnya, Arif juga sudah. Zidan, Bayu, sepertinya sudah semua ya. Pada jawab apa nih? Waduh. Wah, beragam sekali ya. Wah. Memang jawabannya apa? Oke. Jawaban yang benar adalah A. Iya. Mungkin teman-teman bingung nih, kok bisa jawabannya A? Ini kita dapat dari suatu kasus dari berita-berita, yaitu salah satu komika pernah menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik karena mengkritik pengembang apartemen di salah satu wilayah Jakarta lewat tulisan di blog dan Twitter seperti itu. Makanya kita sebagai netizen yang handal dan juga pintar,
harus menjaga kata-kata dan juga menjaga emosi seperti itu. Oke, kita lanjut kuis kedua. Iqbal. Oke, nah yang kedua ini berapa tahun hukuman ketika menyebarkan informasi palsu seperti menyebarkan informasi bohong mengenai corona? A. 6 tahun atau B. 3 tahun? Ayo jawab ya. Silakan teman-teman sudah bisa menjawab dengan Sudah ada mengisikan Zidan yang di menjawab. kolom komentar atau langsung berbicara saja. Bagus Yang ya, lainnya Zidan. Dari silahkan tadi cepat ya. dijawab. Sudah ada Jidan, Ayo jawab. Kalababil, Elisa. Oh, udah banyak nih. Oh, sudah banyak ya. Udah banyak nih. Antusias sekali ya tampaknya. Oke, mungkin langsung ke jawaban aja nih, Iqbal. Bagaimana Iqbal jawabannya, Iqbal? Nah, jawaban yang benar itu adalah ayo yang mana? Nah, yang benar itu 6 tahun. Kenapa 6 tahun? Nah, merujuk UU ITE dalam pasal 45A ayat 1, yaitu yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dipidana dengan pidana penjara 6 tahun dan denda paling banyak yaitu 1 miliar rupiah. Nah, hati-hati ya untuk menyebarkan berita bohong ataupun berita-berita yang lainnya terkait, apalagi sekarang kan musim corona ya, hati-hati untuk menyebarkan berita. Ya, lanjut kuis nomor yang ketiga untuk Agil dibacakan. Nah, sekarang kuis yang ketiga nih, atau kuis yang terakhir. Jadi soalnya itu, mana yang bukan merupakan contoh implementasi pelanggaran-pelanggaran terkait pasal-pasal Undang-Undang ITE, pasal 28 ayat 1. A. Berita bohong tentang susu Bear Brand dapat menangkal dan menyembuhkan orang yang terkena COVID-19. B. Remaja yang membuat parodi lagu Indonesia Raya. Atau C. Penyebar gas kimia yang terjadi di Jakarta mengakibatkan tersebarnya virus corona. Ya, yang lain Nah, bisa silakan teman-teman bisa menjawab di jawab ya. kolom Ayo, chat atau langsung sudah bisa menjawab ya. Bagus, berbicara Zidan langsung. sudah menjawab. Wah, Wah, Zidan nampaknya antusias sekali ya. iya. Bagus. Ayo yang lain. Ayo yang apakah sudah menjawab semua? Sepertinya sudah menjawab semua ya. Sepertinya kurang Raichal Ababil ini. Oh iya, Ayo, Raika untuk belum. Raika Lababil. Oh, sudah. Oke, sudah. Sudah. Nah, jawaban yang benar adalah B. Remaja yang membuat parodi lagu Indonesia Raya. Karena pasal 28 Undang-Undang ITE ayat 1 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Karena membuat parodi lagu Indonesia Raya itu tidak termasuk dalam Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1. Jadi jawaban yang benar adalah B. Oke, Seru baik. sekali ya nampaknya. Oke, baik. Karena sesi quiz sudah selesai, saya mengucapkan buat teman-teman yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Waalaikumsalam.